hari ini kita bakal ketemu salah satu bintang tamu kita, yaitu Kak Grace yang akan membahas mengenai perempuan dan lingkungan hidup. Seberapa penting lingkungan hidup dan peran perempuan dalam menyeimbangkan lingkungan hidup. Nah, sebelum memulai, bisa Kakak ceritakan sedikit siapa itu Kak Grace sih? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Grace Gracelia, staf advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur, salah satu lembaga advokasi isu lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Wah, selamat datang Kak. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah perkenalan dengan Kak Grace. Kira-kira pandangan Kak Grace terhadap isu-isu lingkungan hidup di Kota Kupang sendiri itu seperti apa Kak? Oke, baik. Jadi untuk Walhi, ya, itu wilayah kerjanya itu di seluruh region Nusa Tenggara Timur. Jadi memang tidak hanya di Kota Kupang, tetapi sebenarnya fenomena kerusakan lingkungan ataupun kasus lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi fokus daripada kerja-kerja Walhi. Hanya kami berkantor di Kota Kupang ya, dan memang Walhi ini ada di 29 eksekutif daerah di seluruh Indonesia. Dan untuk Nusa Tenggara Timur sendiri sebenarnya kita mencatat ada begitu banyak sekali kerusakan lingkungan ataupun persoalan lingkungan hidup yang hari ini masif terjadi. Menurut data Walhi ya, mungkin saya gambarkan sedikit tentang apa sih sebenarnya yang dilihat Walhi terkait situasi ekologi Nusa Tenggara Timur. Jadi sebenarnya Kak, di NTT itu saat ini kita tahu bahwa secara geografis sebenarnya lokasi atau wilayah kita itu rentan dengan bencana alam sebenarnya. Karena kita ada di dekat dengan Samudra Hindia, lalu secara geografis juga NTT ini merupakan provinsi kepulauan gitu ya. Dan tentu kita punya kerentanan tersendiri yang diakibatkan oleh krisis iklim ataupun dampak daripada bencana itu sendiri, karena kita berada di wilayah terluar dan terselatan gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, hari ini kita tahu bahwa NTT itu menjadi salah satu lokasi dengan beban ganda ekologi. Artinya, secara geografis begitu, kita sudah punya kerentanan tersendiri, kepulauan, terselatan gitu ya. Tetapi secara beban ganda ekologi, kita tahu bahwa hari ini ketika kita bicara tentang krisis iklim, ada begitu banyak sekali proyek-proyek nasional yang hari ini masih hadir di Nusa Tenggara Timur. Baik itu dari sisi pertambangan, geotermal, dari sisi perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur, bahkan pengembangan bisnis pariwisata. Jadi memang kalau kita mau lihat bahwa riwayat bencana yang hari ini masih terjadi di Nusa Tenggara Timur, misalnya Seroja kemarin yang terakhir ya, itu kita semua tahu, kita mengalaminya. Itu sangat tragis sekali. Iya benar, dan itu situasi yang sebenarnya tidak timbul dengan sendirinya gitu ya, tapi memang karena ada putaran arus, lalu kemudian karena ada bencana hidrometeorologi gitu ya, karena memang kita tahu bahwa NTT sendiri itu secara tata letak itu sudah punya kerentanan tersendiri, ditambah lagi beban ganda dari segala macam proyek yang hari ini masih terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa tentu kerentanan itu akan berdampak pada bukan hanya masyarakat adat, bukan hanya kelompok perempuan ya, tapi juga sampai pada anak-anak dan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi memang ini perlu untuk dikaji secara terus-menerus, dan terima kasih buat teman-teman Kohati yang juga sudah serius untuk mau mengangkat isu ini di dalam tema podcast pada sore hari ini. Berarti memang benar-benar sangat berperan penting terkait dengan proyek ya Kakak. Di satu sisi mungkin baik buat pembangunan daerah, tapi di satu sisi lagi dia rentan terhadap kerusakan di lingkungan hidup. Memang itu yang hari ini masih terjadi. Mungkin teman-teman pernah ikuti bahwa per hari ini ya, sejak 10 tahun terakhir kita melihat bahwa pembangunan itu sangat masif di NTT. Baik itu dari sektor pariwisata, sektor pembangunan, infrastruktur, maupun sektor pertambangan hingga geotermal yang hari ini masif dibangun ya di Nusa Tenggara Timur. Jadi memang kalau kita lihat dari konsep pembangunan, pertanyaannya kenapa banyak sekali kelompok masyarakat adat yang hari ini menolak pembangunan, ya baik itu di sektor pariwisata maupun di geotermal dan sebagainya tadi saya sebutkan. Nah, kita boleh melihat nih, kita lihat contoh di Flores misalnya per hari ini. Tahun 2017 Flores itu ditetapkan sebagai pulau geotermal. Dan tidak ada satupun orang Flores yang dipanggil untuk diajak diskusi ketika Flores ditetapkan sebagai pulau geotermal. Ada sekitar 18 titik
potensial yang akan dibangun di sepanjang Pulau Flores untuk pengembangan geotermal. Itu menurut data dari Kementerian ESDM ya di Provinsi NTT. Nah, ini kemudian menjadi menarik untuk disoroti. Kenapa? Karena secara kebijakan NTT itu kita selalu menerima kebijakan dari nasional, tapi kita tidak pernah dilibatkan. Dalam konsep pembangunan itu sudah salah. Karena kalau kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, prinsip meaningful participation artinya pelibatan masyarakat dan juga kelompok rentan yakni perempuan, anak-anak itu harus dilibatkan. Pertanyaannya hari ini adalah berapa banyak perempuan Flores yang dilibatkan misalnya ketika Flores ditetapkan sebagai pulau geotermal. Nah kan tidak ada gitu, sehingga gini deh, dampak daripada pembangunan itu tentu akan berdampak pada kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat gitu. Dan tentu kerentanan itu yang merasakan adalah perempuan. Kenapa? Karena ketika ada proyek itu yang apalagi proyek panas bumi ya yang masuk gitu ya. Ini kan pengembangan contohnya di Waisano misalnya di Manggarai Barat dan juga di Pocoleok yang hari ini masih terjadi di Manggarai. Itu pengembangan dari PLTP Ulumbu. Nah, ketika ada Ulumbu, Walhi menemukan bahwa perempuan-perempuan yang ada di sekitar wilayah Pocoleok, dalam hal ini di sekitaran Ulumbu juga, mereka sudah punya kerentanan ketika Ulumbu beroperasi sejak tahun 2013. Artinya ada hasil pertanian secara produktivitas dan secara kuantitas itu benar-benar menurun. Ketika hasilnya menurun, tentu keberlanjutan daripada pertanian itu sendiri terganggu. Masyarakat tidak bisa menopang menggunakan pertanian sebagai salah satu tumpuan hidup mereka gitu, karena secara produktivitas itu berkurang, lalu secara kuantitas juga berkurang gitu ya. Kualitas juga seperti itu. Artinya kemudian itu sangat mengganggu keberlanjutan masyarakat dan kelompok perempuan yang ada di sana. Alhasil banyak perempuan juga yang memilih untuk pergi keluar daerah, keluar negeri, bahkan untuk menjadi pekerja migran karena memang dampak daripada pembangunan itu kemudian juga membuat mereka tidak bisa survive dengan lahan pertanian yang mereka miliki gitu. Sesederhananya, tentu kita semua tahu ya, bukan hanya tentang geotermal ya. Misalnya pariwisata juga, kita lihat bahwa hari ini masif sekali pembangunan pariwisata di NTT, baik itu di Labuan Bajo ya, dan juga di Sumba misalnya, di Alor gitu. Kita juga harus tahu bahwa sebenarnya dampak daripada pembangunan ini dia memberikan keuntungan kepada siapa sih sebenarnya gitu. Jangan sampai justru dia menambah kerentanan. Artinya bahwa kita masih tahu per hari ini data BPS masih menunjukkan bahwa tingginya investasi ini tidak berbanding dengan tingginya nilai pemasukan ekonomi dan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, artinya per hari ini masyarakat kita tuh belum hidup dari investasi itu. Belum sejahtera dari berbagai pembangunan yang ada. Betul. Mereka kemudian masih survive dengan pertanian, peternakan, perikanan. Artinya pilihan hidup sebagai seorang petani, peternak, nelayan itu masih menjadi pemasukan bagi masyarakat kita per hari ini. Jika misalnya wilayah kerja atau wilayah kelola rakyat itu diambil ataupun dirusak dengan dalil pembangunan misalnya ya kita tahu lah banyak sekali persoalan yang hari ini kita lihat dari sisi izin itu dipermudah bagi investasi dan segala macam tanpa melibatkan masyarakat. Hal-hal ini juga yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan bahwa sebenarnya itu menambah kerentanan. Karena ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam konsep pembangunan, tentu itu akan memberikan dampak tersendiri bagi keberlanjutan dan keberlangsungan hidup dianya. Dan itu tentu akan berdampak pada kelompok perempuan. Gitu. Karena perempuan itu ada di garda terdepan dalam fungsi, dalam mempertahankan produktivitas pangan gitu. Itu juga yang kemudian menjadi perhatian serius untuk diperhatikan bahwa sebenarnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup itu peran perempuan itu sangat besar di dalamnya. Karena yang menjaga keadilan antar generasi itu adalah sebenarnya perempuan. Ya, dan kita tahu bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini mengelola hutan misalnya ataupun menjaga hutan, peran-peran perempuan itu sangat banyak di dalamnya. Kita belajar misalnya ya dari kerja-kerjanya Walhi, kita juga melihat bahwa perempuan-perempuan di Kolhua misalnya. Kolhua itu salah satu wilayah di Kota Kupang, mungkin teman-teman pernah dengar, dan di sana itu ada ancaman pengembangan PSN juga, yakni dalam artian pembangunan bendungan. Jadi bendungan Kolhua itu menjadi salah satu tawaran untuk pembangunan proyek PSN yang hari ini juga digadang-gadangkan oleh pemerintah di nasional. Dan kita tahu bahwa di bendungan Kolhua itu yang rencananya akan dibangun itu ada hutan Kolhua yang menjadi salah satu hutan penyangga, hutan yang tersisa di Kota Kupang. Artinya udara yang hari ini kita hirup itu bersumber juga dari hutan Kolhua gitu. Dan di hutan Kolhua, perempuan-perempuan Kolhua itu menjaga hubungannya dengan semesta
kesemestaan itu dengan menggunakan hutan sebagai salah satu ruang produktivitas untuk mereka bagaimana menenun, bagaimana mereka menjaga alam gitu. Jadi hutan-hutan di Kolhua itu masih dipakai untuk menjaga keberlanjutan. Jadi ketika kita bicara tenun, perempuan Kolhua menenun misalnya, kita sedang melihat bahwa ada nilai di sana yang tidak hanya sekedar menenun ya. Jadi menenun itu kan merupakan ruang perempuan untuk bisa berbicara dan tentang dirinya, tentang nilai yang banyak hambatan, dan itu salah satu yang bisa mereka salah satu cara yang mereka bisa ekspresikan itu melalui menenun misalnya. Dan dari mana sumber menenun itu mereka ambil? Mereka ambil dari hutan. Jadi di hutan Kolhua mereka bisa menemukan pewarna untuk penenun, bahkan juga ada lumpur, jenis lumpur yang memang hanya ada di Kolhua yang dipakai juga untuk pewarna benang misalnya. Jadi memang miris sekali kelekatan perempuan dengan sumber daya alam itu sangat besar nilainya. Tidak bisa hanya dilihat sebagai makhluk yang tinggal di dunia atau orang yang mengakses hutan gitu, tapi tentang peran akses dan kontrol perempuan dalam menjaga keseimbangan. Nah, jadi tidak bisa dilihat dari kacamata pembangunan bahwa akan seberapa besar sih keuntungan ketika bendungan itu hadir gitu. Karena secara tidak langsung ya, pembangunan dengan konsep tanpa pelibatan perempuan dan memperhatikan nilai ataupun memperhatikan apa yang diperjuangkan perempuan, itu kemudian akan berdampak pada tingkat pengetahuan lokal ataupun pengetahuan ilmiah yang perempuan itu miliki gitu. Itu soal nilai ya, soal bagaimana dia memiliki kepercayaan, memiliki nilai dalam mengembangkan pengetahuannya. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat secara serius bahwa sebenarnya perempuan itu punya peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri. Berarti benar-benar krusial ya. Secara tidak langsung mereka menghilangkan keseimbangan alam dengan masyarakat. Benar. Sehubungan dengan ini, kira-kira menurut kakak isu yang paling menonjol yang penting sekali untuk kita perhatikan saat ini tuh apa, Kak? Per hari ini ya kita tahu bahwa sebenarnya menarik untuk diperhatikan secara serius oleh semua pihak gitu. Bahwa ketika perempuan mengambil peran akses dan kontrol pada lingkungan hidup, dia juga sedang berjuang untuk menjaga keberlanjutan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kita tahu bahwa kita bisa melihat perempuan NTT per hari ini itu kemudian diperhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah gitu. Artinya ketika dia melawan mempertahankan sumber daya alam yang dia miliki, tampil di depan begitu untuk berada di garda terdepan, isu yang masih dilekatkan pada dia adalah karena dia perempuan. Misalnya itu juga yang kemudian terjadi ya pada budaya patriarki yang hari ini masif sebenarnya di NTT. Kita masih melihat bahwa misalnya perempuan-perempuan Besipai. Mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana perjuangan perempuan-perempuan di Besipai yang hari ini juga berupaya untuk mempertahankan hutan adat yang mereka miliki misalnya. Ketika mereka berjuang dengan menggunakan otoritas tubuhnya misalnya mereka mereka menggunakan otoritas tubuh, artinya bahwa ketika mereka bertelanjang dada gitu ya, mereka mempertahankan apa yang mereka punya. Media bahkan negara masih menyorot itu sebagai perjuangan yang perjuangan yang jadi yang disoroti tasnya dia. Padahal gitu. Banyak sekali esensi yang perlu diperhatikan. Betul. Yang dilihat adalah fotografi yang dilakukan, yang dipertontonkan kepada negara. Padahal kan sebenarnya bukan itu gitu ya. Jadi negara masih melihat otoritas perempuan dalam melakukan perlawanan itu sebagai sebuah sebuah hal yang dipertontonkan dan itu dianggap bukan dianggap melawan, tapi dianggap sebagai gitu. Perempuan sudah dicap sebagai objek. Betul, benar. Jadi itu yang kemudian diperlihatkan gitu. Dan tidak sedikit juga ya perempuan-perempuan yang hari ini ada di garda terdepan itu mereka dianggap sebagai, kalau ada perempuan di depan artinya bahwa polisi, Pol PP atau apapun itu tidak bisa melawan perlawanan itu. Artinya perempuan masih dipandang sebagai alat gitu ya. Artinya dia tidak dilihat sebagai seorang subjek yang juga punya pengetahuan, punya pemahaman untuk melakukan perlawanan. Sangat tidak adil. Betul. Jadi memang sebenarnya hal ini juga yang kami temukan gitu dalam kerja-kerja advokasi Walhi sejauh ini dan pendampingan Walhi. Suara perempuan itu sedikit yang dilihat secara utuh gitu. Jadi ketika kita mendengarkan cerita perempuan tentang perlawanan,
yang ada di setiap daerah-daerah perlawanan gitu ya, itu kita juga masih melihat bahwa perjuangan perempuan yang sendiri. Artinya bahwa dia harus melewati begitu banyak privilege ya dalam hal ini secara budayanya yang mana tidak bisa membuka ruang percakapan duluan gitu. Semua keputusan ada di pihak laki-laki. Ini juga yang menjadi masih budaya-budaya kita gitu. Tapi satu hal yang menurut saya juga cukup menarik adalah ketika perempuan itu dia sudah tahu alasan dia berjuang, dia sudah tahu kenapa dia harus berjuang, dia kemudian memiliki perjuangan yang utuh dan penuh. Jadi dia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dia tahu bahwa tidak boleh bernegosiasi dengan penolakan gitu. Jadi kami melihat banyak sekali ya perempuan-perempuan yang akhirnya cukup berani, perempuan-perempuan yang pada akhirnya memilih dengan tegas melawan begitu, dan mereka ada di garda terdepan karena kesadaran. Jadi kalau kita mau lihat di Pocoleok misalnya di Manggarai, saya masih melihat dengan jelas bahwa perempuan-perempuan di Pocoleok mereka hampir selalu berani untuk membuka percakapan terlebih dahulu. Tapi ini bukan soal keberanian ya, ini soal mereka sudah sangat sadar gitu bahwa punya kesempatan yang sama. Benar, semua orang punya kesempatan. Dan ketika saya tanya, Mama kenapa melawan? Jawabannya adalah karena memang Tuhan menciptakan dua tangan kita untuk menjaga tanah dan merawat tanah, bukan untuk menjual tanah gitu. Jadi memang kesadaran kepemilikan perempuan terhadap tanah, bagaimana dia melihat tanah gitu ya, itu juga kemudian menjadi nilai tersendiri, beda dengan pandangan yang lain. Kita juga bisa melihat perjuangan Mama Aleta Baun misalnya yang di Molo, ketika dia menolak tambang batu marmer misalnya. Kita lihat bahwa kelekatan perempuan Timor, misalnya perempuan di Molo dengan alam itu kan sangat lekat. Dia masih melihat batu itu sebagai hal yang dia percayai, bukan hanya sekedar batu, melihat hutan itu sebagai hal yang kemudian dekat dengan dirinya gitu ya. Bahkan Mama Aleta bisa menarasikan dengan sangat baik seperti apa itu pohon, seperti apa itu batu, seperti apa itu air dengan tubuh perempuan misalnya. Jadi sebenarnya hubungan perempuan dengan kesemestaan itu tidak bisa diterjemahkan atau dilihat dengan ganti rugi gitu. Karena apa yang dimiliki, nilai yang dimiliki oleh perempuan terhadap alam itu akan sangat berbeda dengan nominal uang ataupun ganti rugi yang diberikan kepada lahannya yang hilang. Iya, itu tidak akan pernah kembali lagi. Betul. Dan ya itu tadi, keberlanjutan lingkungan hidup untuk keadilan regenerasi itu hanya ada pada sosok perempuan yang kemudian mempraktikannya dengan secara serius. Berarti sangat luar biasa sekali ya perjuangan perempuan yang ada di NTT ini. Benar. Mereka memperjuangkan hak yang sudah menjadi hak mereka dari awal. Walaupun memang dari satu sisi punya efek pembangunan, tetapi tidak akan bisa menyaingi value atau nilai yang sudah dibangun tersebut. Yang sudah diambil itu kira-kira akan menimbulkan bencana seperti apa ke depannya? Tentu kerusakan ekologi ya. Jadi memang ini menarik juga untuk diperhatikan bahwa kerusakan lingkungan itu tidak sama dengan dampak yang langsung terlihat. Iya. Mungkin hari ini kita tidak merasakan dampaknya gitu ya, karena kita merasa bahwa semuanya aman, semuanya terlihat baik-baik saja gitu. Tapi memang dampak daripada pembangunan itu dia selalu berdampak tuh 10-20 tahun ke depan gitu. Jadi ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang akan masa-masa yang akan datang gitu. Orang-orang yang bukan hanya kita gitu, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita itu yang akan kemudian merasakan dampak daripada pembangunan. Misalnya kita lihat ya bahwa kerusakan lingkungan yang hari ini terjadi, misalnya orang-orang di Flores Barat atau di Manggarai pada umumnya itu pada suatu waktu, misalnya kalau hutannya dibabat karena pembangunan pariwisata misalnya, itu maka jangan dinilai bahwa hanya orang Manggarai yang merasakannya. Iya, karena gini, itu ada keterhubungan. Jadi jenis batuan kita ini adalah batuan kars gitu ya, yang hampir kita temukan di seluruh wilayah di NTT ini. Artinya kerusakan hutan yang terjadi di Manggarai itu juga akan berdampak pada orang-orang yang ada di Flores Timur. Ya, karena apa? Aliran air. Tanah kita ini punya aliran air di dasar tanah kita itu punya aliran yang sama gitu, punya ada keterikatan gitu ya. Jadi mungkin hari ini belum terasa. Tapi 10 sampai 15 tahun itu juga akan berdampak bagi daerah lain di lingkungan yang lain gitu. Artinya bahwa kerusakan yang hari ini terjadi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya itu akan
berkontribusi besar bagi kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia gitu. Ya. Yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat kebakaran TPA Alak yang hari ini menyumbang polusi, mungkin pada saat ini kita tidak merasa bahwa kita terdampak. Karena kita tidak merasakan gitu. Iya benar. Tapi dengan kerentanan wilayah, dengan kerusakan lingkungan yang ada itu juga akan berdampak pada keberlanjutan krisis iklim yang ada di Kota Kupang sendiri misalnya. Jadi itu menambah polutan gitu untuk wilayah untuk jenis polusi udara di Kota Kupang gitu. Artinya bahwa itu menambah jumlah polutan yang mungkin hari ini kita tidak bilang itu berdampak, hanya orang Alak saja yang memperhatikan itu. Tapi sebenarnya itu akan berdampak pada kita karena udara ini kan dia tidak hanya di satu wilayah dia berpindah gitu. Jadi artinya bahwa kita semua berpotensi untuk mengalami ISPA sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang hari ini terdampak di Alak misalnya. Jadi memang kerusakan lingkungan itu tidak bisa dilihat hari ini oleh satu wilayah saja gitu. Karena dampak kerusakan lingkungan itu akan dirasakan juga oleh orang yang berada di wilayah lain. Contohnya kita lihat ya, krisis iklim. Hari ini dunia membicarakan krisis iklim. Orang-orang di negara-negara maju sudah mengeluhkan bahwa situasi krisis iklim atau suhu bumi kita semakin meningkat gitu ya. Nah, hari ini kita juga merasakan hal yang sama gitu. Padahal kalau kita mau lihat kan NTT ini bukan wilayah yang sangat masif pembangunan atau wilayah industri gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya negara-negara maju itu punya menyumbang polusi yang lebih besar gitu. Tapi kan dampak krisis iklim kan dirasakan seluruh dunia, bukan hanya orang-orang negara maju gitu. Misalnya saja Seroja misalnya, itu yang paling nyata ya. Misalnya Seroja, kita tidak pernah rasa tuh sebelumnya bahwa ada bencana yang sebesar itu, ya kan? Karena memang badai itu sering terjadi, hanya dia terjadinya tuh di tengah laut, gitu. Tapi dampak daripada krisis iklim, dia membawa angin itu, dia akan membawa sampai ke wilayah daratan, sampai ke wilayah yang dekat dengan NTT, gitu. Artinya bahwa badai itu kemudian melingkari wilayah kita dan mau tidak mau kita juga terdampak daripada situasi itu. Jadi memang kontribusi hari ini yang dilakukan oleh orang di belahan dunia lain itu juga berdampak pada kita gitu ya. Itu secara dampak kerentanan yang ITT sudah miliki. Ditambah lagi per hari ini kita masih dengan konsep pembangunan yang masih masuk ke NTT gitu ya. Itu juga kemudian punya kerentanan tersendiri. Sudah kita berdampak secara krisis iklim, berdampak karena wilayah kita adalah wilayah kepulauan. Di sisi yang lain kita harus menerima dampak daripada kerentanan masuknya masuknya proyek-proyek masif yang hari ini terjadi, itu berdampak yang kita sebut sebagai beban ganda ekologi tadi. Jadi kita menerima banyak hal gitu. Jadi sebenarnya perjuangan ataupun perlawanan yang hari ini dilakukan oleh masyarakat yang ada di Besipai misalnya, masyarakat yang ada di Molo, masyarakat yang ada di Polhua, masyarakat yang ada di Flores misalnya atau yang di Lembata, dan masyarakat yang ada di Sumba, dimanapun mereka berada yang hari ini melakukan perlawanan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup mereka atau menjaga hutan mereka, menjaga alam mereka, itu sebenarnya bagian daripada mereka sedang juga menjaga kita sebenarnya. Menjaga masa depan yang lebih baik. Untuk kita semua, bukan hanya untuk mereka. Pembangunan yang ada. Betul. Nah, sehubung dengan ini, menurut kakak, permasalahan sampah di Kota Kupang khususnya yang baru-baru terjadi viral baru-baru ini itu seperti apa, Kak? Jadi memang terkait dengan sampah ya. Kalau sampah ini memang kita lihat bahwa bukan hanya di Kota Kupang, tapi hasil investigasi dan temuan Walhi hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ini itu sebenarnya sistem tata kelola sampah itu tidak diatur secara baik gitu, hampir di semua wilayah gitu ya. Artinya bahwa sejak tahun 2008 sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur sistem pengelolaan sampah. Artinya tidak boleh lagi ada TPA. TPA itu tempat pemrosesan akhir ya, yang bersistem open dumping. Itu tidak boleh lagi, sudah harus ditutup. Harus beralih ke sistem sanitari dan kontrol landfill. Jadi TPA itu perlu diketahui bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Artinya di wilayah akhir, di akhir itu harus ada pemrosesan. Tidak bisa hanya seperti pembuangan. Nah,
di Kota Kupang sendiri kalau kita lihat sistem pembuangan kita itu masih menggunakan sistem kumpul, angkut, dan buang. Iya. Artinya sampah-sampah yang kita miliki itu dikumpulkan, lalu kemudian kita buang ke TPS dan mobil sampah akan mengangkut sampah-sampah itu lalu dibuang ke TPA. Gitu. Tapi tidak ada pemrosesan di sana. Yang ada hanya pembuangan. Artinya sampah organik, sampah anorganik, semuanya dibuang ke sana gitu. Sejak 2022 ya, sejak kebakaran TPA yang terjadi tahun 2022, Walhi juga menemukan di TPA itu yang terbakar ya semua sampah di situ ya, luasannya 9,14 tan hektar sekian di TPA Alak itu, dan ketika kebakaran itu Walhi menemukan ada sampah infeksius rumah sakit. Astaga. Gitu, rumah sakit swasta di Kota Kupang. Artinya bahwa sampah infeksi itu juga dibuang ke TPA. Sangat memprihatinkan kondisinya karena pemerintah masih melihat sistem kebakaran TPA, masih menyikapi kebakaran yang ada di TPA itu dengan cara mengirim tangki dan pemadam kebakaran. Artinya bahwa kita memadamkan api yang hari ini terbakar, tapi sementara waktu saja. Itu kan sifatnya hanya sementara, hanya akan membuat dampaknya itu akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Itu benar terjadi. Di 2023 kebakaran terjadi lagi. Dan per hari ini di bulan Juli kebakaran TPA juga terjadi lagi. Artinya bahwa ada sistem yang tidak teratur dengan baik di sana. Gitu. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan secara serius gitu ya. Walhi dan teman-teman Arak itu ada tim Arak, tim advokasi rakyat Asrikan Kota Kupang, kemudian melakukan gugatan kepada pemerintah. Jadi sekarang sudah didaftarkan di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait dengan gugatan sampah pemerintah kota. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah kota, tapi juga dengan DPRD kota gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa DPRD kota yang sebenarnya bisa melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, fungsi penganggaran, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kebakaran TPA itu berlangsung terjadi lagi setiap tahun gitu ya. Lalu juga kalau kita lihat dengan besarnya penganggaran ya, anggaran sampah sesuai dengan PAD Kota Kupang itu 700-an juta sekian per tahun 2023 secara APBD-nya yang dipakai, anggaran dipakai ya gitu. Itu artinya bahwa fungsi penganggaran itu belum sesuai dengan sistem pengelolaan yang harusnya dimiliki. Ingat, sampah Kota Kupang ini bukan sampah yang dimiliki oleh orang Kota Kupang, tapi juga sampah transmigrasi, sampah migrasi orang-orang dari kabupaten yang datang ke kota misalnya, orang-orang yang jualan di pasar. Ada sampah-sampah juga yang dibuang ke TPA. Dan di TPA itu semua sampah masuk ya, tidak hanya sampah-sampah organik gitu ya, tapi anorganik, semuanya masuk semua di sana, infeksius gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu diperhatikan secara serius. Belum lagi kita bicara juga dampaknya bagi warga yang ada di Alak misalnya. Kebakaran TPA per hari ini, kita tahu bahwa ada warga yang juga sudah yang dilarikan ke rumah sakit karena kebakaran TPA gitu. 2 atau 3 hari yang lalu. Serius itu. Betul. Tapi bahkan sampai aktivitas di Pelabuhan Tenau itu terganggu daripada polusi kebakaran. Polusi udara itu membuat mereka terganggu. Nah ini kemudian berdampak pada kelompok rentan, anak-anak, balita, lansia, perempuan, hamil misalnya. Ini juga kemudian mengalami gangguan pernafasan secara serius. Jadi memang ketika kita bicara tentang keberlanjutan dan keberlangsungan, bagaimana peran perempuan, sebenarnya ada sistem yang mengaturnya di sana yang kemudian perlu untuk didorong secara bersama agar suara-suara yang kelompok-kelompok rentan ini itu bisa diperhatikan secara serius gitu. Jadi persoalan sampah itu tidak kemudian terlepas dari persoalan lingkungan hidup, tidak terlepas dari bagaimana bicara keberlanjutan, tidak terlepas dari bicara bagaimana pelibatan kelompok rentan di dalam setiap kebijakan. Jadi memang tumpang tindih kebijakan yang salah itu mengakibatkan keberlanjutan dan keberlangsungan yang ini terganggu itu sendiri. Itu terganggu ya. Jadi memang kita masih melihat banyak aspek, banyak persoalan yang hari ini masih terjadi di NTT, masif dengan sangat masif pembangunan itu tidak melibatkan kelompok-kelompok rentan itu sendiri. Gitu. Nah, menurut kakak sejauh ini apa ada organisasi yang memperhatikan penanggulangan sampah tersebut? Sebenarnya untuk komunitas-komunitas muda ya itu sangat banyak teman-teman yang juga kalau ngomong sampah sangat banyak kawan-kawan yang hari ini bergerak untuk bekerja juga untuk isu-isu untuk sampah itu sendiri ya, baik untuk bank sampah, kawan-kawan dari donasi sampah misalnya juga banyak, lalu teman-teman kelompok-kelompok muda ya, ada koalisi kopi, teman-teman dari Green Leadership Indonesia, ada sahabat alam juga, teman-teman Mapala gitu ya.
Dan ada banyak sekali komunitas di Kota Kupang, komunitas anak muda yang mana mereka juga bekerja untuk isu-isu sampah gitu ya. Saya lupa beberapa nama-nama komunitas, tapi memang ada banyak sekali yang bekerja untuk isu sampah. Tapi kan kemudian ya kita lihat bahwa praktik memilah sampah, praktik mengumpulkan sampah itu masih terjadi. Jadi kita kecil, sampai kita sudah dewasa, bahkan kita sudah bekerja, punya anak juga, perilaku pilih sampah tuh masih berlangsung gitu. Artinya bahwa ini bukan hanya tentang kesadaran, ini tentang sistem. 1000 kali pemerintah meminta kita bahwa sampah itu soal kesadaran, tapi kalau selama sistemnya tidak diatur juga sama saja. Setelah orang pilih sampah, mau apa? Kalau sudah ada sistem kemudian jadi budaya, maka secara tidak langsung akan terjadi. Banyak gitu ya. sekali negara-negara di luar yang menerapkan hal tersebut. Nah, ini juga yang mau kita dorong sebenarnya ya. Jadi memang kita bisa lihat bahwa ada komunitas-komunitas yang sangat aktif mengumpulkan sampah di pesisir misalnya. Yang kita tahu ini juga berkaitan dengan isu perempuan-perempuan nelayan misalnya. Teman-teman di nelayan perempuan di Pasir Panjang, mereka juga mengeluhkan tentang situasi wilayah kelola mereka yang sangat terbatas karena pembangunan, misalnya masifnya pembangunan hotel-hotel di wilayah pesisir hal ini yang terjadi. Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan tentang sampah-sampah kiriman yang entah dari mana datangnya, datang sampai ke wilayah pesisir pantai mereka di perairan, jadi akhirnya terbawa arus. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perhatian yang sangat serius. Banyak sekali komunitas-komunitas yang memilah sampah di pesisir misalnya. Tapi kan setelah dipilah, ya sampah kan buangnya juga di TPA juga gitu ya. Artinya bahwa tidak ada sistem yang mengatur di TPA itu juga gitu. Supaya dipatuhi oleh diproses gitu ya, diproses sampah-sampah ini. Dan kemudian masyarakat kita tuh tahu bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Dan sampah-sampah yang masuk ke TPA artinya adalah sampah-sampah yang tidak bisa diproses di rumah. Gitu. Itu juga kemudian yang penting untuk diperhatikan. Tapi kan regulasinya tidak diatur gitu. Orang masih melihat sampah tuh ya tanggung jawab masing-masing lah gitu. Tapi kalau situasinya seperti kebakaran yang di TPA, tanggung jawab siapa? Gitu kan? Susah, malah merugikan semua orang yang terlibat di situ, yang tinggal di situ. Akhirnya orang-orang di Alak harus menanggung sampah-sampah kita yang tidak tinggal di Alak gitu ya. Sampah-sampah orang yang tinggalnya di Kalapa Lima, di Oebobo, di Liliba, dimanapun di Kota Kupang, di Penfui gitu ya, bahkan sampai di Oe Sapa, semua sampah-sampah itu orang-orang di Alak harus mengalami gangguan pernapasan karena sampah-sampah kita gitu. Nah, ini kan bukti bahwa kita membutuhkan sistem atau regulasi gitu. Hari ini ya banyak sekali ya persoalan lingkungan hidup, dan sampah ini sebenarnya menjadi salah satu persoalan yang perlu dipelajari secara serius seperti itu. Bahkan saya sendiri mengalami hal yang sama. Dulu sempat kos di daerah Osapa dan tidak ada mau buang sampah kemana. Akhirnya sudah. Betul. Dan kadang orang yang tinggalnya di misalnya di Osapa ya, dia kesulitan mencari tempat sampah, dia bahkan harus mengaksesnya sampai ke Pasar Impres, sampai ke Liliba gitu. Karena memang tidak ada tempat pembuangan sampah. Ya itu kita bicara soal bagaimana lagi akomodasi yang dipakai, biaya yang ada untuk sistem pengelolaan sampah. Gitu. Lagi-lagi memang karena sistem itu tidak diatur secara serius. Artinya TPS-TPS yang dibangun terpaksa dihancurkan karena memang mobil pengangkutan sampahnya itu terlambat datang ambil sampah. Akhirnya orang yang tinggal di situ terganggu. Yang perlu juga kita soroti dari sampah adalah petugas-petugas yang hari ini bekerja untuk mengurusi sampah. Gitu. Secara mereka juga pasti akan terganggu untuk kesehatan. Bagaimana jaminan kesehatan mereka, upah mereka itu juga mempengaruhi bagaimana mereka punya kelayakan, mereka punya ketahanan fisik ataupun kesehatan untuk selalu bisa bekerja mengangkut sampah di Kota Kupang. Ini juga sebenarnya yang perlu disoroti gitu ya. Apakah upah mereka setimpal dengan pekerjaan mereka, yang berisiko atau juga dengan pekerjaan sangat berisiko ini mereka punya jaminan kesehatan atau tidak gitu. Asuransi dan sebagainya, BPJS dan segala macam ya. Ini juga yang kemudian perlu diperhatikan secara serius. Terus untuk masalah iklim, Kak, misal apakah iklim juga berperan penting terhadap permasalahan keseimbangan lingkungan di sini? Tentu ya, kalau kita bicara iklim perubahan iklim ataupun krisis iklim yang hari ini terjadi, ini kan kita bukan hanya bicara tentang hari ini gitu ya. Kita tidak hanya bicara juga iklim itu tidak bisa dilihat seperti cuaca. Kalau cuaca itu kan dengan cepat dia bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau iklim dia berubah gitu ya, tapi memang dia membutuhkan waktu dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi memang
dampak daripada perubahan iklim yang hari ini kita rasakan itu Iya. sebenarnya bukan terjadi hari ini. Tapi Itu akibat dari yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu gitu. Nah, artinya bahwa kita, generasi kita ini sedang mempersiapkan dunia seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita gitu. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa bencana Seroja yang terjadi per 2021 kemarin itu bukan karena ulah kita di 2021 itu sendiri gitu ya, tapi karena memang perilaku kita dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Berarti benar-benar perilaku manusia, sumber daya manusia juga mempengaruhi Sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Benar, ya Kak. Betul, sangat mempengaruhi karena tentu kita semua menghasilkan gas rumah kaca gitu. Jadi memang itu juga sangat berpengaruh pada krisis iklim. Jadi semua tuh saling terkait, saling keterkaitan. Jadi saling berkelinding satu sama lain. Iya. Kita tidak bisa bicara krisis iklim di luar isu sampah, di luar geotermal, di luar tambang, di luar krisis pangan. Jadi semuanya itu saling terikat gitu ya. Karena akan berdampak pada kekurangan pangan, berdampak pada kualitas pangan, berdampak pada produktivitas pangan, bahkan juga pada ketersediaan air gitu. Itu semua sebenarnya menyumbang dampak daripada krisis ini, itu akan berlari ke situ gitu. Ya, kita sudah berbicara panjang lebar ya mengenai ini isu-isu yang ada di NTT. Baik, sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini Kak. Terima kasih. Kira-kira Kakak bisa tidak memberikan pesan terakhir, pesan nih kepada perempuan di luar sana yang ingin mempertahankan keseimbangan lingkungan, Kakak bisa menyampaikannya sekarang. Oke, buat semua masyarakat Nusa Tenggara Timur dan semua perempuan NTT yang hari ini sedang berjuang untuk mempertahankan lingkungan hidup, mempertahankan hutan, mempertahankan alam, dan juga menjaga keberlanjutan antar generasi, tentu perjuangan ini tidaklah mudah. Karena perjuangan yang kita lakukan ini membutuhkan nafas yang sangat panjang untuk menjaga apa yang kita miliki dari ancaman investasi dan juga proyek-proyek yang hari ini masif masuk Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, tetapi selama kita masih memiliki keyakinan dan selama kita masih meyakinkan apa yang diciptakan Tuhan, apa yang hari ini ada di antara kita adalah peninggalan untuk anak cucu kita, maka tentu sudah sepantas dan sewajarnya kita mempertahankan apa-apa yang tidak bisa kita ciptakan, yakni alam, tanah, laut, atau apapun yang hari ini sedang kita perjuangkan. Sumber daya alam yang kita miliki hari ini adalah apa-apa yang perlu kita jaga keseimbangannya untuk keberlanjutan anak cucu kita ke depan. Untuk itu, siapapun kita, mau perempuan, mau laki-laki, mau masyarakat adat, atau siapapun kita yang terpanggil di dalam gerakan menjaga lingkungan hidup ini, kita membutuhkan kerjasama setiap pihak gitu ya, bukan hanya masyarakat atau kelompok-kelompok rentan, tapi kelompok muda dan juga semua elemen masyarakat. Kita harus bisa menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup, karena bumi yang kita punya ini hanya satu gitu. Ini satu-satunya rumah kita di dunia, dan kita juga harus tahu bahwa senja yang kita nikmati hari ini itu datangnya itu bukan dari Mars ya, tapi dari bumi. Jadi sudah sepantasnya kita menjaga dan merawat bumi kita untuk keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan hidup kita. Seperti itu Kak. Ya. Baik Kak, terima kasih banyak telah hadir ke sini. Maka dari itu, marilah kita saling menjaga satu sama lain agar kita mampu mempertahankan apa yang sudah dari awal kita miliki. Terima kasih Kak, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dan pertemuan yang akan datang Kak. Dadah. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.